واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, petunjuk, hidayah, kesempatan Allah berikan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali jamaah kaum muslimin sembari mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, mentadabburi bacaan imam kita tadi di rakaat pertama ketika Nabiullah Musa alaihi salam. Tentunya itu ayat yang banyak sekali kandungan nilai tauhid dan akidah, terutama tentang pembahasan yang sedang kita bahas. Awal perintah Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam ketika akan menerima Tauratnya, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tua. Buka, lepaskan sandal. Saya dalam kondisi salat tadi berpikir, rupanya untuk apa panjang lebar kita berbicara tentang ilmu kalau sandal saja tidak bisa kita buka gitu. Tidak bisa kita rapikan. Adab sebelumnya, adab yang sangat kecil bagi kita, tapi itu menjadi perintah Allah untuk Musa ketika menerima sesuatu yang sangat besar. Rapikan dulu sandalmu. Itu untuk menerima Taurat yang dipersiapkan 40 hari. Rupanya perintah pertama itu fakhla'na 'alaika. Coba buka sandalmu, rapikan dulu. Kamu di gunung yang suci. Itu adab sederhana jamaah kaum muslimin. Kita kalian selok kita yang di luar, artinya kita belum siap menerima ilmu itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada dua pertemuan sebelumnya
kita masih berbicara tentang sifat ulu, sifat ketinggian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyebutkan ada 3 sifat ulu yang kita tetapkan untuk Allah. Yang pertama, ulu zat, zat Allah yang maha tinggi. Dan ini adalah puncak dari perselisihan kaum muslimin ketika berbicara tentang Tuhan mereka. Walaupun dulu selalu saya tegaskan 3 abad pertama kaum muslimin tidak pernah memperdebatkan tentang ulu zatnya Allah. Jadi itu produk abad ketiga sampai seterusnya. Kemudian jamaah kaum muslimin, pada pertemuan yang lalu kita juga mempelajari dalil-dalil tentang ulu qaharnya Allah. Allah pemilik kekuasaan yang sempurna, kekuasaan yang mutlak. Dan banyak sekali dalil sudah kita pelajari dan kita ambil, baik dari dalil-dalil Alkitab, kemudian dalil-dalil As-Sunnah. Saya ini membawa hadiah juga. Siapa yang bisa menyebutkan satu dalil yang menunjukkan Allah itu punya kekuasaan mutlak, punya kesempurnaan kekuasaan. Ini banyak sekali dalilnya. Quran kah, hadis kah, atau secara makna juga boleh, yang menunjukkan kalau Allah itu punya kekuasaan mutlak, kesempurnaan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Siapa bisa menyebutkan? Kita punya hadiah ini, kitab Syekh Hafid Al-Hakami, terjemahan dari buku yang kita sedang pelajari ini. Silakan. Maliki Yaumiddin. Sederhana sekali. Maliki Yaumiddin. Ya, penguasa. Nanti ketika datang Yaumuddin, hari pembalasan itu, Allah akan mengatakan dengan keras, Anal Maliku, Ana Dayyan, aku penguasa, aku tempat kembali semuanya. Aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi. Jadi tidak lagi bernilai raja-raja bumi. Ya Maliki Yaumiddin. Jazakallahu khair. Sudah pernah dapat? Nah, kalau belum kita berikan. Kalau sudah dapat, ya kita berikan kepada yang lain. Jazakallahu khair. Ini di antara dalil banyak sekali. Zikir tidur kita yang kita bacakan kemarin hari. Zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Siapa yang tahu zikir ini, kata Nabi, fa alaihi ayyata'allamaha, maka baginya wajib mempelajarinya. Itu saya sudah tegaskan di pertemuan yang lalu. Yang dengar zikir ini wajib mempelajarinya. Tapi buktinya hana ada pelajari deh. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita sudah di penghujung pembahasan sifat ini. 2 pertanyaan lagi sudah selesai pembahasan ini. Kita akan kembali ke jenis tauhid yang lain. Jenis atau pembagian ketiga untuk ulu Allah itu ulu al-qadar, atau dinamakan dengan ulu asy-sya'an, atau dinamakan juga dengan ulu as-sifat. Jadi kesempurnaan sifat Allah, ketinggian sifat Allah. Ini pembahasan ini tidak ada seorang muslim pun yang akan menyangkal, akan membantah, semua sepakat. Allah itu tinggi secara sifatnya. Sifatnya sifat ketinggian, sifat kesempurnaan. Walahul mathalul a'la. Allah itu yang memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua orang Islam, semua muslimin itu meyakini Allah itu paling sempurna sifatnya.
Maka pembahasan ini kita lihat Syekh Hafidh Al-Hakami tidak menyebutkan satu pun dalil, karena memang tidak butuh dalil, semua sudah meyakini. Beliau cuma menjelaskan saja, menanamkan nilai-nilai. Seharusnya itu bukan cuma sebatas keyakinan, tapi ada konsekuensi dari meyakini Allah itu maha sempurna. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tidak pernah diperdebatkan. Justru perselisihan kita atau perselisihan antara kaum muslimin tentang sifat Allah, sifat fi'liyah Allah, sifat dzatiyah Allah, itu bermula dari keyakinan kalau Allah itu sempurna. Cuma beda cara berfikir saja. Bagi orang ahli kalam, mutakallimun, mutafalsifun yang terpengaruh dengan filsafah Yunani, mereka berfikir ketika mengatakan Allah itu sempurna, Allah itu harus bersifat statis, tidak berubah-ubah, tidak bergerak, tidak terjadi sesuatu yang baru pada zat dan sifatnya Allah. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, mereka mengatakan punya tangan itu menunjukkan Allah tidak sempurna. Artinya mereka sangat meyakini Allah itu sempurna secara sifatnya. Mereka menafikan sifat turun untuk Allah, sifat istiwa, karena mereka berfikir itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Beda dengan kita jamaah kaum muslimin, justru kita meyakini ketika Allah itu bisa melakukan apa yang Allah kehendaki, itulah bentuk kesempurnaan. Fa'alun lima yurid. Allah mau turun, Allah mau beristiwa. Allah mau berbicara. Dan tidak ada yang membatasi Allah. Itu bentuk kesempurnaan sifat Allah. Jadi kalau pembahasan tanzihullah, menyucikan Allah dari kekurangan, itu semua kaum muslimin sepakat. Cuma beda cara saja. Bagi mereka kalau sudah bergerak itu artinya Anda kenapa bergerak? Karena Anda butuh sesuatu. Bergeraknya kita itu karena kebutuhan. Jadi mereka menafikan bergerak itu bagi Allah, karena itu menunjukkan Allah butuh, padahal Allah itu sempurna. Itu cara berfikir mereka. Cara berfikir kita yang berakidah dengan akidah salaf, akidah ahlul hadis, kita tetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul tetapkan. Menetapkan sifat itu dengan sifat kesempurnaan. Turun paling sempurna. Istiwa sempurna. Jadi nggak ada lagi pertanyaan Allah beristiwa, Allah butuh arsy atau tidak, karena istiwa Allah itu istiwa kesempurnaan. Allah turun sepertiga malam di sini, nanti beda lagi sepertiga malam di belahan bumi yang lain. Itu turun yang tidak sempurna, tapi turunnya Allah itu turun dalam kesempurnaan. La yasbuluhu syanun ansyan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyibukkan Allah dari sesuatu apapun. Ini jamaah kaum muslimin berarti tanzih. Laisa kamislihi syai'. Itu tanzih Allah. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya, ini dalam poin ini semua kaum muslimin sepakat. Makanya kadangkala dalam hal pembahasan sifat, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, walaupun orang paling gentol beliau, paling sering sekali mengkritisi Asy'ariyah dalam pembahasan sifat, tapi kalau Anda lihat di jilid ketiga itu, beliau selalu mengajak Asy'ariyah itu untuk bersama-sama dan bersatu. Ibn Taimiyah tidak ada yang lebih kuat argumennya untuk Asy'ariyah melebihi Ibn Taimiyah. Tapi dalam banyak tempat di majmu' fatwanya, justru beliau mengikrarkan dirinya, saya orang paling lapang untuk sesama kaum muslimin. Yang salah, yang betul-betul tanzih, mereka juga tanzih Allah, menyucikan Allah, karena ini sifat yang semua kaum muslimin menyepakati.
Jadi beda di turunannya, di output akidahnya saja kita berbeda. Dan ini jamaah kaum muslimin ini makna implisit dari firman Allah, qul huwallahu ahad, sifat ahadiyah. Katakan Allah itu ahad. Ahad itu apa? Yang punya ahadiyah dalam segala sesuatu. Ahadiyah itu apa? Tidak sama dengan makhluknya. Kesempurnaan zat dan kesempurnaan sifat. Ini makna yang dalam sekali dalam Quran surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu dinamakan Al-Ikhlas karena pembahasannya ikhlas berbicara satu tema saja, yaitu tema Allah. Kalau Quran surat lain berbicara banyak judul, banyak tema. Tapi Al-Ikhlas itu enggak ada pembahasan lain. Pembahasannya cuma satu, Allah. Ketika Allah menggambarkan, mendeskripsikan tentang dirinya, Allah cuma mengatakan dengan satu kata saja, ahad. Ahad itu pun dalam bentuk nakirah tanpa alif lam. Ahadiyah. Jadi itu yang harus tertanam pada diri. Allah itu ahad. Tidak sama dengan makhluknya. Jangan pernah membayangkan kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Allah itu punya sifat ahad. Allah hidup, kita hidup, tapi hidupnya Allah itu hidup kesempurnaan. Tidak didahului oleh kematian dan tidak berakhir dengan kematian. Hidupnya Allah, Allah ada, kita ada, tapi wujudnya Allah itu wujud tanpa sebab, wujud tanpa illah. Tidak ada alasan, tidak ada usaha orang, tidak ada usaha sesuatu sehingga melahirkan Allah, tapi adanya Allah itu adanya kesempurnaan. Coba kita pahami dulu Quran surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, baru setelahnya Allahus samad. Karena makhluk ini akan bergantung kepada zat yang punya kesempurnaan. Allah tempat bergantung. Kita akan bergantung kepada yang kuat, yang punya kesempurnaan. Maka setelah ahadiyah ini Allah mengatakan Allah itu tempat bergantung. Itu semua makhluk memang sudah terfitrah untuk mencari kesempurnaan. Dia bergantung kepada zat yang sempurna, yang besar, yang gagah, yang hebat. Saya teringat anak saya dulu masih kecil, saya bawa beli sepeda, Pak. Masih kecil, ijak baru cuy. Saya suruh pilih, kakak mau yang mana? Yang paling rayu, Cok. Kakak ini yang paling raya itu ya. Padahal dia masih kecil, seharusnya dia memilih yang kecil. Tapi memang anak seperti itu. Anak dan manusia secara umumnya seperti itu. Kita akan memilih yang paling besar, yang paling hebat, yang paling rayu, yang paling hayu. Itu jibillah, itu fitrah kita. Makanya jamaah kaum muslimin, di banyak kesempatan saya selalu menyampaikan konsep penanaman nilai tauhid pada anak. Itu mulai dengan modul alam. Suruh mereka melihat alam, melihat ciptaan Tuhan itu. Itu konsep Al-Quran. Setelah itu baru melihat manusia, modul manusia. Manusia itu apa dalam Al-Quran? Makhluk lemah, makhluk terburu-buru, makhluk ini zalim, makhluk bodoh. Jadi kekurangan, sifat-sifat kekurangan. Ketika dia melihat kesempurnaan alam, kemudian dia melihat kekurangan manusia, itu akan tertanam pada diri anak. Jadi alam itu siapa yang punya gitu. Dia tidak akan terlintas manusia itu punya peranan dalam alam ini. Baru di situ kita tanamkan Allah. Baru kita tanamkan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau itu sudah tertanam tauhid rububiyah, baru tanamkan tauhid uluhiyah. Jadi ibadah harus kita khususkan kepada zat yang sempurna ini, bukan kepada makhluk dan zat yang tidak sempurna, manusia. Bukan.
Begitu konsep Al-Quran dalam menanamkan nilai tauhid. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Hafidz Al-Hakami mengurai panjang lebar, tapi lebih kepada konsekuensi dari keyakinan kita kalau Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, tidak ada yang kurang. Ma dalil uluwi sya'n wa man alladhi yajibu nafyahu anillahi azza wa jalla. Apa dalil uluwi sya'n, ketinggian sifat Allah, ketinggian kedudukan Allah, dan apa yang wajib kita nafikan dari Allah? Ini beliau menjawab, al-jawab i'lam anna uluwi sya'ni huwa ma tadammanahu ismuhul quddus as-salamu al-kabir al-muta'ali. Ini di antara bentuk kefakihannya Syekh Hafidz Al-Hakami. Ini anak muda, Pak. Kita sedang berbicara tentang kitab yang dikarang oleh anak muda yang seumur saya gitu. Ini anak muda di bawah bapak-bapak ini yang pengarang kitab kita. Nyo lagi tabut bak anak mit. Kagure anak mit, kitab yang tabut pergi kitab anak mit. Ya, anak-anak umur 30 tahun gitu. Bahkan kita merujuk ini kitab termasuk di antara kitab yang sangat awal dikarang oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, anak 20 tahunan itu. Makin bantah pegat nama li ilmu gom. Ya. Ma tadammanahu ismuhu al-Quddus. Allah punya nama Al-Quddus, As-Salam, Al-Kabir, yang maha besar. Al-Quddus, As-Salam, Al-Kabir, Al-Muta'ali. Itu semuanya, nama-nama itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Al-Quddus. Jadi ketika kita rukuk, ketika kita sujud, kita membaca itu yang diajarkan oleh baginda Rasul, subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Quddus, apa nama Al-Quddus itu, apa artinya? Al-Quddus itu sifat mubalaghah, bentuk berlebih-lebihan, bentuk kata yang memiliki arti secara berlebihan. Dari kata qadasah, taharah, suci dari semua kekurangan, suci dari semua kekurangan, tidak ada sifat kekurangan. Allah suci dari semua bentuk kekurangan, suci dari segala bentuk aib, suci dari segala bentuk kejahatan dan keburukan. Itu sifat Quddus. Maka kita memperbanyak membacakan nama Allah Al-Quddus itu. Ketika kita rukuk, subuhun, ganti-ganti ya. Subhan rabbiyal azim tabiyan tabi. Jadi yang kagak rukuk imam fikah itu bid subhan rabbiyal azim. Sekali-kali kita ganti untuk menghadirkan hati ketika kita salat. Subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Maha suci Allah. Jadi ketika kita rukuk, kita sujud, tidak akan terpikirkan Allah itu di bawah. Tidak terpikirkan kita sujud kepada zat yang sedang berada di bawah kita. Kita sujud, tapi kita dalam kondisi mengikrarkan Allah itu tidak ada sifat-sifat kekurangan pada zatnya Allah. Itu Quddus. Dan termasuk satu praktek yang dipraktekkan oleh baginda Rasul, yang hari ini jamaah kita, jamaah yang menyatakan dirinya berpegang dengan sunnah, tidak mengamalkan ini. Hadis riwayat Imam Nasai. Ketika selesai salat witir, dalam hadis Imam Nasai, kana yaqra'ul fil witir, ketika salat witir baginda Rasul itu membaca sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat keduanya membaca Al-Kafirun. Jadi rakaat kedua beliau membaca Al-Kafirun. Ketika selesai salam, Rasul itu membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Beta mahle. Nah, kata mahlong kamu lain ti 3 kali. Subhanal Malikil Quddus 3 kali.
2 kali suara pelan, kali ketiga suaranya keras. Subhanal Malikil Quddus. Ini bentuk penyempurnaan. Ketika kita salat witir, yang witir itu sifatnya Allah, kemudian kita tutupi dengan menyatakan kesempurnaan sifat Allah. Subhanal Malikil Quddus. Itu imam membacanya, makmum juga membacanya selesai salat witir. Untuk kali ketiga dikeraskan suaranya. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan tingginya kedudukan dan sifat Allah ini itu yang terkandung dari nama Allah Al-Quddus, yang maha suci. Assalam. Assalam itu mubalaghah dari kata salama, yang zat yang maha memiliki keselamatan. Dan itu yang kita baca, imam membacanya, tradisi baginda Rasul, astaghfirullahalazim 3 kali selesai salat fardu, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Itu hadis Imam Muslim. Baru imam berpaling. Jadi imam sebelum baca itu jangan berpaling dulu ke belakang. Ban salam kalian juliku je. Jangan. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Jangan ditambah-tambah karena ini zikir muqayyad. Wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata. Di tempat lain bisa Anda tambah itu, tapi kalau zikir setelah salat jangan. Karena itu zikir yang muqayyad, dalam kondisi tertentu Rasul tidak melakukan, jangan dilakukan. Tabarakta enggak ada wa ta'alaika ya zal, enggak ada ya, enggak ada ta'alaita. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Mentah. Itu hadis Imam Muslim. Rasul membaca demikian. Di tempat lain tengah tamai Honda baca aja ya zal jalali wal ikram ta'alaita minka salam ilaika ya'udu. Enggak ada masalah, itu zikir mutlak. Kalau zikir muqayyad, ya ikuti alur zikirnya. Rasul menasihati Bara ibnu Azib untuk zikir tidur itu tidak mengganti kata Nabi dengan kata Rasul, karena memang itu bentuk zikir yang muqayyad. Itu assalam, Allah yang maha memiliki keselamatan. Selamat dari apa? Selamat dari segalanya. Selamat dari segalanya. Selamat zatnya dari kekurangan, selamat sifatnya dari aib dan kekurangan, selamat perbuatannya dari keburukan. Itu yang harus kita yakini. Jadi ketika Anda meyakini Allah punya nama As-Salam, jangan pernah melimpahkan keburukan itu kepada Allah. Ya Allah bi'ithilung lagi nyaw. Bukan. Kalau keburukan kita tidak menisbatkan kepada Allah. Am urida bihi syarrun. Itu kalau baca Quran surat Al-Jin, jin itu beretika dengan Tuhannya. Ketika mengatakan Allah yang menurunkan kebaikan, am urida bihi syarrun, ataupun diinginkan keburukan. Ketika mereka tidak mengatakan Allah menginginkan keburukan, tapi mengatakan diinginkan, pelakunya dihilangkan dalam bentuk bina lil majhul. Tujuannya apa? Beradab dengan Allah. Jadi jin itu beradab sekali dengan Allah. Kita yang tidak beradab, nyekabruk ke salah Allah. Allah tidak laginya, Allah tidak hana gebi kelun, Allah hana sayang kelun. Padahal semua yang Allah lakukan itu atas dasar Allah itu memiliki sifat as-salam, yang selamat dari segala keburukan. Itu nama Allah As-Salam, pemberi keselamatan, darinya keselamatan. Yaitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Kabir, Al-Kabir yang maha besar. Kabir
itu bukan cuma besar secara bentuk, tapi juga besar dalam sifatnya. Besar sifat artinya sifat kesempurnaan. Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Kata Muta'ali itu berbeda dengan Al-Ali. Al-Ali itu lebih cenderung kepada ulu zat, tapi Al-Muta'ali itu ulu sifat. Nama Allah juga Al-Muta'ali, sifatnya sifat kesempurnaan. Wa ma fi ma'naha wastalzamathu jami' sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Ketika anda meyakini kesempurnaan zat Allah, itu menjadikan anda harus meyakini kesempurnaan sifat Allah, karena sifat itu mengikuti zat. Sering kita berdebat di sifat, padahal kembali saja ke zatnya. Allah itu zatnya berbeda dengan kita. Zat Allah itu zat kesempurnaan. Akhirnya tertuntut dari kita untuk meyakini kesempurnaan sifat. Fata'ala fi ahadiyatihi ayyakun li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Allah itu maha tinggi dengan sifat ahadiyahnya, dan tidak ada untuk selainnya kekuasaan ataupun sedikit dari kekuasaan itu. Makhluk tidak punya kuasa. Makhluk tidak punya kuasa. Kita tidak punya kuasa. La haula wa la quwata illa billah. Aw yakuna aunan lahu aw dhahiran aw syafi'an. Tidak ada pemberi syafaat untuk Allah. Tidak ada pembantu untuk Allah. Tidak ada yang membantu Allah. Tidak ada penyokong Allah. Allah tidak butuh itu. Biduni iznihi aw alaihi yujir. Dan tidak ada orang yang bisa menjamin atas Allah. Tidak ada. Wa ta'ala fi 'azamatihi wa kibriyaihi wa malakutihi wa jabarutihi. Maha tinggi Allah dalam kebesaran keagungannya, dalam kesombongannya, dalam kekuasaannya. An ayyakun lahu munazi' aw mughalib aw waliyyun min adh-dhulli aw nasir. Kekuasaan Allah itu yang menjadikan Allah itu tidak ada tandingan, tidak ada yang mampu mengalahkan, tidak ada penyokong yang membantu Allah dari kehinaan. Allah tidak butuh itu. Wa ta'ala fi samadiyatihi anis sahabati wal walad. Maha tinggi Allah dari ketergantungan untuk sahabat, teman, dan juga anak, pasangan. Allah nggak butuh itu. Nah, itu yang ditanamkan dalam Quran surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah ada, mawjud. Allah itu tanpa illah, tanpa sebab, tanpa usaha, tanpa apapun. Allah itu ada dan tidak dimulai dengan ketidakadaan, tidak dimulai dengan Adam itu. Wal walid, Allah tidak butuh bapak. Allah juga tidak butuh al-kufu, tandingan. Tidak ada tandingan untuk Allah. Tidak ada yang setara untuk Allah. Ini semuanya kita yakini secara teori, tapi dalam prakteknya lebih makhluk daripada Allah. Bagainya Samadiyah itu kita berikan untuk makhluk. Baju-baju yang tinggal itu makhluk. Allah kita lupakan. Padahal itu Allahus Samad. Ketika butuh makhluk yang ada di kepala kita, nyopir lepeng, oh si fulan, nggak pernah kita menghadirkan Allah. Ini jamaah kaum muslimin, jangan kita jadikan ini cuma sebatas nadhariyatun tuhfadu, cuma teori yang kita hafal, tapi butuh aplikasi akidah. Akidah itu bukan cuma qaulun, tapi amalnya, amal hatinya, ketergantungan itu kepada siapa. Wa ta'ala fi kamali hayatihi, maha tinggi Allah dalam kesempurnaan sifat hidupnya. Wa qayyumiyatihi wa qudwatihi wa qudratihi 'anil maut, maha tinggi Allah sifat hidup Allah, sifat qayyum. Allah itu qayyim, maha berdiri sendiri, sedangkan kita itu berdiri atas izin Allah.
dan maha kesempurnaan kudrahnya. Allah itu kudrah, kesempurnaan kudrah, kesempurnaan kekuasaan dan kemampuan. Daripada mati, wassinah, jangankan mati, ngantuk saja tidak. Asinah itu muqaddimah ngantuk, belum ngantuk baru kena tengut, menguap-nguap mau tidur, itu tidak terjadi pada Allah. Wan naum wat ta'ab wal i'ya, lemah, capek itu tidak berlaku kepada Allah. Memberi kita rezeki dalam satu waktu, Allah mampu itu. Menjawab panggilan kita dalam satu waktu, Allah mampu itu. Besok di hari kiamat akan berbicara dengan orang-orang mukmin itu dalam satu waktu, Allah mampu itu. Karena Allah itu tidak memiliki seperti sifatnya makhluk yang yashghaluhu sya'nun an sya'an. Kita sibuk dengan sesuatu yang lain tidak bisa kita lakukan. Prehilatian, tengah lu telpon si fulan, tapi itu tidak berlaku untuk Allah. Ibnu Abbas ketika ditanyakan bagaimana Allah berbicara dengan orang mukmin besok di hari kiamat dalam satu waktu, Allah akan bermunajat. Munajat itu apa? Akan berbisik dengan orang mukmin. Semua akan berbisik dengan tirai, tidak disingkap, ditutupi kita. Kamu yang melakukan ini, kita tunduk lusunya, ron yang puputnya, nya. Kita pikir sudah tempat kita ke neraka. Hadis Imam Bukhari. Tiba-tiba Allah mengatakan, ghafartu laka, mandumnya kalung ampun, sudah aku ampuni itu. Itu manusia paling beruntung. Ditutupi dengan tirai, makhluk tidak tahu kalau dia sudah berdosa. Kemudian Allah berbisik dengannya, dia mengakui dosanya. Yang harus kita hati-hati kalau pertanyaannya bukankah kamu yang melakukan, yang tempat di ujung-ujung ke neraka itu. Bukankah kamu yang melakukan ini? Oh, itu ujungnya ke neraka itu. Alasta fa'alta hadza, bukankah kamu yang melakukannya? Oh, itu tempatnya ke neraka. Tapi kalau pertanyaannya anta fa'alta, kamu yang melakukan ini. Ya, kamu melakukan ini. Ya, kamu melakukan ini. Ya. Itu hamba Allah paling beruntung. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan Anda itu bagian dari orang-orang mukmin yang dimunajat oleh Allah. Ibnu Abbas ketika berbicara hadis itu ditanyakan beliau, bagaimana wahai Ibnu Abbas Allah bisa berbisik dengan setiap makhluknya? Ibnu Abbas mengatakan seperti Allah memberi kalian rezeki. Satu waktu dikasih rezeki semuanya dapat. Tidak perlu tunggu waktu yang lain baru diberikan. Beda dengan pembagian BLT di tempat kita. Katru urang rame-rame, hanya 15 euronyo. Tinggal negeri thalong. Itu tidak berlaku bagi Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempurnaan ilmu Allah ini sifat harus kita lahirkan. Saya mengatakan kalau ada yang bisa membuat kita berubah, sesuatu yang paling efektif itu sifat Allah. Iman kita terhadap sifat Allah. Anda cukup meyakini saja Allah itu maha mengetahui, tidak berani kita berdosa. Ini kamal ilmihi, kesempurnaan ilmu Allah. Anil ghaflah, Allah tidak lalai, Allah tidak lupa. Wa an uzubu misqali dzarratin an ilmihi fil ardi aw fis sama, ataupun sesuatu terjadi di langit dan bumi dan itu lepas dari ilmunya Allah, itu tidak mungkin terjadi. Coba jangan pelajari lain, ini saja kita imani, udah cukup nggak? Cukup. Maka kita membuat konsep pendidikan karakter mulai dari sini, dari sifat Allah, dari nama Allah, itu pendidikan karakter, udah cukup. Pemerintah kita capek itu mencari cara, ya, dinas pendidikan kita, majelis pendidikan daerah kita, nyentruk gede Jawa aja, minta solusi untuk pendidikan karakter. Yang menariknya justru studi bandingnya ke tempat-tempat sekolah Buddha internasional di Jakarta. Oh, mereka beradab sekali. Malu kita muslim. Sekolah Buddha, ya Buddha sangat beradab mereka dengan makhluk. Semut pun mereka tidak berani menginjaknya, takut berdosa. Itu jadi rujukan mereka karena tidak ada sekolah Islam yang mampu menawarkan solusi. Akhirnya mencari di sana. Kiban tak pegat apa wajah. Tambah mudah ile berujuk. Ya.
baru bisa dapat itu. Padahal ini sudah cukup ini. Coba kita cari solusi. Kumpulkan pakar-pakar ahli ilmu. Bagaimana kita jadikan itu jadi penanaman nilai karakter dari nama Allah. Satu saya tanam pada diri saya sendiri, keluarga kita, anak kita. Sifat malu, karakter malu saja. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apa kalian tidak tahu Allah melihat kalian? Itu saja, dari kecil kita tanamkan itu. Bilang ke anak, Allah melihat. Yang kamu buat ini Allah tahu. Itu saja kita tanam dari kecil dia. Dia akan tumbuh besar. Dia tahu Allah mengawasi dia. Selamat sudah. Selesai sudah. Apalagi banyak sekali yang kita pelajari sifat-sifat kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kemampuan, kesempurnaan ini, kesempurnaan segala aja. Tidak terjadi sesuatu di langit dan bumi kecuali Allah mengetahuinya, tidak luput dari ilmunya. Wa ta'ala fi kamali hikmatihi, maha tinggi Allah yang sempurna hikmahnya, kesempurnaan kebijaksanaannya Allah. An khalqi syai'in abasa, daripada menciptakan sesuatu yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Kita diciptakan di muka bumi ini tidak sia-sia. Bukan Allah coba-coba menciptakan kita, bukan. Allah ciptakan kita karena tujuan yang mulia, liya'budu, supaya kita bisa menyembah Allah, beribadah kepadanya. Itu alasan kita diciptakan. Wa ta'ala fi kamali adlihi, maha tinggi Allah yang sempurna keadilannya dan tidak akan terzalimi walaupun sekecil apapun. Yang anda buat hari ini kebaikan, anda akan dapat balasan. Yakin itu, karena Allah maha adil. Yang anda lakukan dari keburukan hari ini akan anda juga dapatkan balasannya, karena Allah maha adil. Nah, kalau sifat ini dari kecil kita tanamkan pada anak, ketika besar nanti anak itu akan menjaga dirinya sendiri, karena kita sudah sonding dari kecil dia yang akan menjaga dirinya. Nyo anak tanya dari manya tak jaga sampai Tuhan tak jaga dia. Ya. Sampai dia besar kita yang jaga dia. Kita berpikir ketika kita tua anak bisa menjaga kita. Jangankan kita, dirinya sendiri tidak bisa dia jaga itu. Berarti gagal kita dalam mendidik. Salah kita dalam mendidik. Coba tanamkan itu. Nilai-nilai ini kita tanamkan. Itu yang ditanamkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas kecil, diboncengi di atas kendaraannya, di atas keledainya. Rasul mengatakan, ihfadillah, jaga Allah. Allah jagamu. Jagalah Allah, tajid tijahaka, kamu akan mendapati Allah untuk setiap masalahmu. Kalau mereka berkumpul memudaratkanmu, itu tidak akan terjadi kecuali Allah kehendaki. Itu syakhsiyah anak kita, kepribadian anak kita, tangguh sekali itu, kuat sekali, luar biasa anak kita itu. Luar biasa. Kemanapun anda bawa dia, kemanapun anda kirim dia, dia luar biasa. Kepribadiannya sudah sangat komplit itu, sangat sempurna itu. Kurang peng bacut hana masalah. Dino ane katanya, kurang peng jihan tengah tanya-tanya han tengah. Iya, karena kegagalan kita. Nah, ini pelajari ini jamaah kaum muslimin, dan kita juga sangat membutuhkan ini. Wa ta'ala fi jami' ma wasafa bihi nafsahu wasafa bihi rasuluh, maha tinggi Allah di setiap sifat yang Allah sifatkan dirinya dan Rasul mensifatkannya, dari ta'til dan tamsil, daripada sifat itu dibatalkan ataupun sifat itu diserupakan dengan sifat makhluk. Wa tabaraka wa ta'ala wa tanazzaha wa taqaddasa an kulli ma yunafi ilahiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihil husna wa sifatihil ula, dan maha suci Allah, maha kudus Allah dari semua yang menafikan keilahiyahnya Allah, kerububiyahnya Allah, dan menafikan kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Beliau cuma menutupi pembahasan ini mengatakan, wa nususul wahyi minal kitab wa sunnati fi hadzal babi ma'lumatun mafhumatun ma'a kathratiha wa syuhratiha. Ayat, dalil, Quran, sunnah banyak sekali, tapi nggak perlu kita sebutkan karena kita nggak berselisih di sini.
Mandum sepakat. Untuk teorinya Allah itu maha sempurna. Cuma dalam prakteknya makhluk di mata kita lebih sempurna. Di depan makhluk tidak berani kita berbuat maksiat. Duduk dengan kawan di warung kopi, kita buka ceramah, ceramah, tausiah, Ustaz Fulan. Ketika duduk sendiri, entah apa kita buka. Jadi bagi kita, nastasghirullah, kita menganggap Allah itu remeh, menganggap Allah itu kecil, mengallahi. Tapi kalau dengan makhluk, nggak berani kita. Ini orang paling hina ini. Ketika di matanya itu rupanya makhluk lebih mulia dibandingkan Allah. Ini dalam prakteknya. Ya, ini harus kita tanamkan. Kita memperbaiki diri jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau akidah dan tauhid, pembelajaran akidah dan tauhid tidak membawa kita kepada arah yang lebih baik, materi apalagi yang kita tunggu? Pembahasan loh. Seharusnya akidah itu yang membuat kita berubah, tauhid itu yang membuat kita berubah, dan itu yang merubahnya para sahabat baginda Rasul. Ini materi ini yang membuat para sahabat berubah. Wallahu ta'ala alam bisawab.